There's not much to do when all I keep is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Nah, hari ini tuh aku mau unboxing belanjaan. Kali ini bukan belanja mingguan atau belanja harian atau belanja bulanan. Nah, kali ini tuh aku lagi unboxing belanja bebuatan atau bebikinan ya teman-teman. Nah, hari ini tuh aku lagi pengen banget nih bebikinan, jadi aku mau beli alat-alatnya. Nah, di sini tuh aku ada beli tepung segitiga biru, aku ada beli tepung bogasari juga, cakra kembar, aku ada beli kertas-kertas kue, dan aku beli SP, beli baking powder, aku ada juga beli ragi. Nah, untuk kertas kuenya tuh berbagai macam bentuk ya aku beli, nggak tahu deh kalep aja ya mungkin. Nah, di sini juga aku ada beli telur. Astaga, ternyata telur itu mahal banget ya teman-teman. Di sini harganya tuh 2000 per satunya. Gawat banget ya, giliran minyak murah, semua murah, nah telurnya naik. Nah, yang putih-putih itu adalah telur bebek ya teman-teman, dan telur ayam kampung. Nah, di sini aku mau simpen-simpen dulu ya teman-teman, mungkin siangan deh kayaknya aku mau buat kuenya. Aku tuh masih belajar ya teman-teman, jadi nanti kalau gagal kalian harap maklum ya. Nah, di sini tuh aku masih punya stok, beberapa stok ya. Aku belum belanja harian memang ya teman-teman. Jadi ini memang masih penuh gitu. Nah, di sini perbumbuan aku kayaknya udah mulai berkurang karena bumbu racik aku tuh udah habis gitu loh teman-teman. Nggak ada lagi, cuman tinggal bumbu racik nasi goreng. Nah, untuk bumbu-bumbu lainnya tuh aku simpennya di sini ya. Ini tuh udah komplit banget karena memang aku udah nyicil dari awal. Nah, untuk si kertas-kertasnya tuh aku letak di sini aja deh. Nggak tahu deh ini berguna apa enggak, berfungsi atau enggak ya, ya dibeli aja gitu. Nah, di sini untuk telurnya lanjut aku mau simpenin ke tempatnya. Telurnya itu kecil-kecil banget sebenarnya ya teman-teman, tapi harganya kok mehong gitu. Apa di tempat kalian harga telur juga naik? Apa gimana nih teman-teman? Komen-komen dong di bawah. Mana tahu di daerah aku aja nih yang naik. Nah, setelah aku mau beresin telurnya, aku di sini mau susun-susun lagi untuk belanjaan aku tadi. Aku rencananya mau buat bolu bakar sama mau bikin kue kering gitu ya, kayak kue sobek. Tapi di sini aku nanti minta tolong sama tetanggaku. Nah, ini jangan salbok ya. Ini tuh yang mixer tetanggaku, bukan aku. Kalian pasti tahu dong. Nah, di sini tuh dia tuh pinter, bisa dibilang belajar juga sih, tapi dia tuh tahu atau keluarganya tuh banyak yang tahu sih buat bolu. Aku tuh udah diajarin sama mamaku, bahkan aku udah lihat segala macam channel YouTube tentang buat bolu, tapi gagal-gagal terus. Jadi di sini aku minta bantuan sama tetangga aku. Nah, di sini tuh aku buatnya bareng-bareng sama tetanggaku ya, dan aku tuh nggak menjelaskan step by stepnya ya teman-teman, karena memang di sini aku tuh masih belajar. Nah, jadi kalau kalian nanti mau tahu, nanti ya kalau aku udah mahir pasti aku akan bikin nih videonya yang lebih detail, yang lebih bagus, dan yang lebih matching. Pokoknya di sini tuh masih belajar ya teman-teman, nih tahap belajar. Tetanggaku juga masih tahap belajar gitu. Jadi abaikan saja, ini tuh kami masih perdana gitu ya teman-teman buat bolunya. Nah, di sini tuh hanya tetanggaku yang ngadon yang ngolahin ya teman-teman, karena aku hanya lihati step by stepnya. Aku memang nggak ngerti bebikinan ya teman-teman. Semalam itu pernah bikin sih, tapi aku ngasal gitu loh untuk masuk-masukinnya, nggak pakai takaran. Nah, di sini aku pinjam loyangnya tetanggaku ya teman-teman, karena semalam tuh aku beli loyang tapi nggak ada. Mungkin aku harus pergi ke Torseba atau ke tempat yang lain gitu ya, yang lebih besar. Jadi hari ini tuh aku pinjam punya tetanggaku dulu. Tadinya aku bikin pakai kertas yang aku beli tadi ya, cuman dia melewat sana melewat sini, ternyata harus pakai cetakan lagi. Jadi aku skip aja dan aku pinjam loyang. Nah, untuk bikin bolunya di sini aku bikin suhu
195 derajat dan aku pakai waktu 30 menit ya teman-teman. Nah, di sini udah jadi bolunya dan tara, hasilnya sempurna ya ternyata teman-teman. Ternyata walaupun kita masih belajar, kita tuh masih baru pemula, kita tuh masih kalau pakai hair fryer dan selama kita masih buatnya tuh sesuai aturan ya, nggak kebanyakan tepung atau gimana, hasilnya tuh sempurna banget. Lihat tuh, ini tuh bagus banget ya teman-teman. Cuman atasnya itu memang agak crunchy, mungkin karena gimana gitu ya, tapi di bawahnya tuh lembut banget. Pak suami aku aja sampai heran gitu loh, kenapa bisa lembut banget. Ini tuh kayak yang dijual-jual di toko kue gitu loh teman-teman. Itu kalau kita bisa hias, kita potong atasnya dan kita hias, kita bikin whipped cream atau buah-buahan tuh rasanya mungkin pasti enak banget. Nah, di sini tuh kayaknya nanti kalau anak-anak aku ulang tahun nggak perlu beli bolu lagi aku ya. Aku tinggal belajar bikin hias-hiasan bolu aja nih kayaknya. Nah, mumpung panas, aku langsung aku langsung letakin margarin ya, biar dia tuh lebih kilat gitu ya. Nah, ini aku cuman punya topping seres sama keju, jadi aku campur aja ya teman-teman. Sebenarnya tuh kalau dipotong atasnya itu nanti bagus banget hasilnya, cuman karena ini untuk dimakan pribadi aja ya, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Yang penting rasanya enak. Kalian pasti tahu lah kalau aku bikinan gimana, selalu gatot, tapi ini tuh berhasil. Jadi aku tuh kayak senang banget ya teman-teman. Next time aku akan bikin videonya yang lebih bagus, yang lebih ini lagi ya, yang lebih mudah dimengerti. Ini tuh sejenis video untuk pemulaan aja sih. Sebagai perdana kalau aku nih baru pertama bikin bolu. Nah, kalian bisa lihat tuh teksturnya tuh lembut banget ya teman-teman. Itu dimakan enak dan ini tuh ngeper banget. Ini tuh pakai 3 telur tapi 2 kali masak gitu. Sebenarnya kalau 1 kali masak sih bisa, cuman kami coba untuk 2 kali masak dan hasilnya tuh sempurna banget ya teman-teman. Ini tuh enak banget pokoknya, warnanya bagus dan rasa manisnya itu juga pas. Pokoknya ini recommended banget. Kalau kalian yang mau punya Mito hair fryer, ini wajib ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku nggak kehabisan ide dan aku tuh masih punya stok ya. Nah, jadi aku minta bantuan tetanggaku lagi bikin roti sobek. Nah, ini tuh kami juga masih perdana dan baru belajar, bahkan kami tuh baru lihat tutorial YouTube ya cara buatnya. Kami juga nggak tahu ini bakalan berhasil atau gimana, tapi kalau pakai Mito pasti berhasil deh, karena kan panasnya merata ya teman-teman, dan aturan suhunya itu juga udah ada di buku panduan, juga udah dijelaskan. Kalau ingin bikin roti juga gampang. Nah, di sini tuh aku olesin pakai susu ya, biar katanya tuh nggak keras gitu untuk atasannya nanti. Nah, ini tuh mengembang 2 kali lipat dari sebelumnya ya teman-teman. Di sini aku udah panasin untuk hair fryer Mitonya. Nah, di sini aku langsung masukin si kuehnya tadi. Kita lihat ya hasilnya sempurna atau tidak. Nah, itu dia keunggulan Mito hair fryer ya teman-teman. Bisa untuk menggoreng, bisa untuk manggang ikan, ayam, manggang daging, atau menggoreng juga, menggoreng chicken atau menggoreng nugget, menggoreng sosis, apapun itu bisa. Dan bisa juga untuk memanaskan makanan, termasuk memanggang kue dan membuat yang kalau kita mau masak ayam kan beku. Nah, di sini bisa dibuat untuk melelehkannya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini tuh crunchy ya teman-teman di atasnya. Cuman aku kayaknya ketinggian untuk naruh suhunya. Jadi dia tuh kayak lebih cepat matang gitu. Tapi untuk di dalamnya alhamdulillah enak dan sempurna ya teman-teman. Tapi di luarnya sedikit crunchy gitu. Gak apa-apa ya, tapi kelihatan enak kok. Nah, ini dia untuk bawahnya nggak gosong ya, tapi cuman atasnya aja. Mungkin Mito hair fryer ini di atasnya ada pemanasnya juga ya teman-teman, jadi dia tuh di atasnya tuh lebih mateng gitu. Nah, di sini juga aku mau lihatin aku sobekin ya. Cuman ini bukan nggak terlalu kembang gitu. Yang bikin nggak terlalu kembang tuh mungkin karena aku kurang terlalu lama untuk istirahatkannya ya.
Karena memang aku nggak sabar banget ya teman-teman untuk lihat hasilnya. Ini tuh masih 90% gitu ya, yang 10%-nya aku butuh belajar lagi biar hasilnya tuh lebih lembut dan lebih bagus. Nah ini aku mau coba dengan menggunakan kertas yang aku beli tadi ya, kertas kue atau cetakan kue, apa sih namanya aku nggak tahu. Aku mau coba model-model panjang seperti ini. Kita lihat hasilnya gimana ya teman-teman. Nah di sini aku mau tata-tata dulu, semoga aja ini nanti akan berhasil. Aku diaminnya itu 1 jam, ini tuh udah mengembang 2 kali lipat ya dari yang aku buat tadi. Semoga deh ini berhasil ya teman-teman. Kalau dalam pembuatan kue aku ada yang salah atau ada yang kurang maksimal, aku minta maaf ya teman-teman, karena di sini memang aku masih belajar dan di sini juga aku masih proses gimana ya, mengerti gitu dan memahami. Pokoknya di sini belajarlah intinya ya teman-teman. Nah di sini aku atur lagi untuk derajatnya, aku pilih yang untuk bakaran kue kering ya. Nah di sini aku pakai 25 menit dan aku pakai suhu 180 derajat. Di sini kita mau lihat hasilnya dan tara, hasilnya tuh lumayan bagus dan sempurna ya teman-teman. Ini tuh memuaskan banget. Aku suka banget. Berarti yang pertama tadi tuh aku kurang nungguin dan kurang istirahat. Untuk yang kedua kalinya tuh ini bagus ya teman-teman dan dalamnya juga lembut banget. Terima kasih ya Mito Hair Fryer. Aku sangat senang deh punya dirimu. Nah di sini udah selesai ya teman-teman dan berakhir juga udah video aku. Terima kasih ya udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan ada manfaat yang bisa kalian ambil. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, dadah.